Oke, selamat pagi, siang, sore, malam guys. Masih bersama gue Bang Gocir, Goes bareng, Goes Ngacir. Mau ngapain kita hari ini, bro? Hari ini kita mau bahas sepeda lagi. Oke. Sepeda apakah itu? Apakah Brompton beneran? Atau Brompton-Brontonan? Atau Brompton jadi-jadian? Oke, sebetulnya ini ada the next video dari upgrade-an yang dulu sepeda ya. teman saya sebelumnya. Dulu bisa lihat di video kita sebelumnya ya. Oke. Mungkin tahun lalu kali ya. Iya, tahun lalu. Tahun lalu. Dan tahun ini sepedanya berubah total dari warna segala macamnya. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita tanya. Oke, thank you. bro, gue manggilnya sih bro Bobby ya kan. Bro, ini sepeda ini sebenarnya basicnya sama kayak yang dulu. Oke, jadi mungkin ini sepeda sejarahnya agak panjang nih bro. Ya. Ya kan, jadi kan dulu kan sebenarnya kan awalnya gue main sepeda 3 lipatan yang merek lain lah. Ya. Nah, Apa sebutin aja dong? waktu itu pakai Pacific Piton, postingan ada di bawah, nanti gue kasih linknya ya. Piton. Piton. Nah, berawal Piton dari tuh dari Inggris sampai dari Piton dari Semarang bro. Nah, jadi dulu awalnya gara-gara main Piton itu, ya kan sepeda lipatan paling murah sedunia akhirat gitu ya. Nah, sebenarnya gara-gara sepeda itu gue jadi timbul lah kecintaan pada sepeda 3 lipatan. 3 itu. Nah, ketika itu gue mikir ya udahlah kalau 3 lipatan berarti gue harus punya Brompton. Gitu kan, karena mau apa lagi gitu kan. Nah, cuman kan ketika 2020 kemarin harga Brompton kan sangat-sangat tidak bersahabat lah. Ya kan bisa dibilang waktu itu tahun 2020 Brompton baru tuh 50 paling ya yang standar ya. Standar 50 paling murah 45 tuh. 45 50 bahkan iya bahkan sampai yang kayak charter gereja bisa 115-an ketika itu gitu ya. Nah, berangkat dari situ gue berpikir gue mesti punya Brompton. Cuma gimana caranya gue punya Brompton tapi dengan budget yang lebih bijaksana gitu bro. Nah, jadi intinya gitu loh, sepeda ini tuh gue jujur aja gue belinya frame sebenarnya. Jadi lo bangun. Gue bangun. Jadi waktu gue berpikir gimana caranya gue bisa punya Brompton sekeren mungkin, seenak mungkin, dan dengan budget yang seminimal mungkin. Seirit mungkin. Iya, seminimal mungkin, seirit mungkin. Nah, jadi waktu itu gue putuskan, waktu itu gue beli frame. Nah, sepeda ini aslinya sebenarnya dulu M6L bro. M6L. M6L. Berarti ini frame Brompton semua ya? Iya, frame Brompton semua. Jadi ketika itu gue ngambil dari orang, jadi kebetulan gue nggak tahu gimana ceritanya, kayaknya orang ini lagi butuh uang kayaknya bro. Jadi ketika gue datang ke rumah, ini Bromptonnya udah dimutilasi. Jadi ya wheelsetnya udah nggak ada, gearnya udah nggak ada, semua udah nggak ada, tinggal nyisa frame, triangle sama fork. Oke. Gitu. Jadi ketika itu gue ngangkat frame, triangle sama fork Brompton asli gitu ya, tahun 2019 bulan 6 dengan harga yang sangat wajar lah ketika itu. Nah, lalu begini nih, berhubung nih aslinya M6L gitu ya, kebetulan 2 kali 3. Ya, aslinya 2 kali 3 Surmi Archer. Dan karena dia M, aslinya kan juga handle postnya M tuh. Nah, kebetulan gue bukan penggemar handle post M. Gitu, karena gue lebih senang berkendara aero yang membongkok seperti itu. Karena buat gue lebih nyaman. Nah, akhirnya gue putusin ganti handle post yang S. Nah, kalau kita bicara handle post S Brompton kan harganya lumayan ya bro. 5 juta, 6 juta gitu ya. Kalau yang titanium bahkan bisa 9 juta, bahkan ada 12 juta gitu. Nah, jadi yang Brompton beneran 12. Nah, akhirnya kemarin gue riset ya kan handle post apa nih kira-kira yang geometrinya sama-sama Brompton. Nah, akhirnya pilihan jatuh ke handle postnya 360. Jadi ini handle postnya punya 360 ya. Yes. Jadi meskipun frame-nya lekukannya sama ya? Ya, jadi lekukannya sama persis. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin gitu ya, kalau punya Pikes itu kan dia menikungnya setelah pentolan. Jadi setelah pentolan dia baru nikung. Nah, kalau ini nikungnya pas pentolan. Jadi persis kayak punya si S-nya si Brompton. Sama ininya lebih pipih. Yes, dan secara bobot juga bobotnya sama kayak punya Brompton. Jadi akhirnya gue jatuh pilihan ke 360 itu karena secara bobot dia sama, secara geometri dia sama, dan secara harga beda jauh bro. Karena ketika itu gue ngangkat handle post 360 baru itu 18-an. Gue dapet di Cimahi. Jauh banget deh. Karena di Jakarta ketika itu 2,5 jutaan, 2,8 juta juga punya 360. Jadi akhirnya gue dapet dari Cimahi 1,8. Nah, jadi frame-nya asli Brompton, forknya asli Brompton, triangle-nya asli Brompton, tapi handle post-nya punya 360 gitu. Karena gue pikir buat apa gue keluar uang 2,5 kali lebih banyak untuk sesuatu yang fungsinya sama, geometrinya sama, dan beratnya sama, ngapain gitu. Nah, kembali ke soal tadi dengan budget yang sebijaksana mungkin gitu. Nah, terus ya udah, dulu awalnya gue ngerakit gitu ya, terus ya dikit-dikit gue mulai bangun. Ini mau gimana? Mau langsung bahas ke barang-barangnya? Boleh. Nah, biar teman-teman tahu bahwa kita ya banyak kan modifikasi mau sepeda di mana. Nah, berikut ini adalah tips
teman kita Bro Bimo membagikan triknya gimana sih punya Brompton tapi dengan budget yang lebih bijaksana. Dan tanpa menghilangkan kesan Brompton ya, karena ya biar bagaimanapun juga ya ini Brompton, karena frame-nya Brompton, triangle Brompton, fork-nya Brompton, begitu. Nah kalau Brompton kan ada itu ya, nomor apa nih? Ada semua bro, ada kan frame-nya frame asli, jadi panelnya ada, terus keterikan nomornya ada, dan udah gua cek memang ini Brompton betulan gitu ketika itu. Jadi sebelum beli frame Brompton juga teman-teman harus cek tuh ke web. Ya kan, apakah sepeda itu beneran ada, apakah sepeda itu curian atau enggak, gitu. Karena ketahuan tuh kalau curian juga ketahuan gitu. Karena dulu kan sempat ada cerita ada sepeda curian dari Inggris kalau nggak salah ya, dibawa ke Jakarta, gitu. Nah, kalau begitu kita lanjut aja. Brompton versi apa yang akan disajikan oleh Bro Bimo, serta kelengkapan parts apa yang yang sudah dipasang di sini. Thank you bro. Jadi gini, kalau dibilang ini judulnya upgrade sih enggak, karena bukan upgrade, karena ngerakit. Ya kan. Nah, kenapa gue putuskan untuk merakit? Karena gue ingin memastikan setiap uang yang keluar itu gue banget. Wah, ini bagus banget. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan gue, sesuai dengan budget gue, dan sesuai dengan selera gue. Itu 3 hal itu penting bro. Apa yang lo mau, lu kalau bisa lu nggak usah buang keluar duit 2 kali ya. Jadi dapat fungsi, estetika, sama harga yang wajar. Nah itu 3 hal yang penting kalau buat gue ya. Nah jadi gini, di sepeda ini sebenarnya juga kemarin ketika gue ngerakit, kayak tadi gue bilang frame-nya juga second tahun 2019, gue beli tahun 2020. Nah ini rims ini bro, VX Carbon ini juga gue second belinya. Second tapi masih bagus ya. Masih bagus. Jadi ketika itu harga rims ini tuh sekitar 8 jutaan. Ya kalau gue beli. Nah tapi gue dapat second 4 juta. Gue lupa deh, 42 atau 4 juta gitu sekitar itu. Jadi gue dapat separuh harga. Nah ban ini gue pakai kojak gitu ya. Gue sebenarnya niat awalnya nggak pakai kojak, cuman karena dia jual kojaknya cuma 500.000 dua, ya gue ambil. Pada waktu itu ya, tahun lalu. Iya tahun lalu dulu dapat kojak umur 4 bulan gitu ya, 500.000 dua kan lu kayak dapat jackpot bro. Ya kan udahlah gue sikat lah pakai kojak ya. Terus apa lagi ya? Ini Stormy Archer lagi nih. Ini kan aslinya kan M6L, otomatis dia kan 6 speed, bener kan? Nah, cuman ini gue bikin jadi 3 speed bro. Jadi jadi dia pakai Stormy Archer 3 speed dan single choke. Single choke-nya gue pakai 13. Kenapa gue downgrade ke 3 speed? Karena kebetulan kaki gue kuat gitu. Jadi gue pikir gitu, ngapain juga gue nambahin berat, nambahin 1 choke lagi, nambahin 1 shifter lagi, nambahin 1 kabel lagi untuk sesuatu yang gue nggak butuh. Gitu. Karena memang ini bro, arahnya kan kemarin gimana caranya bikin sepeda seganteng mungkin, seringan mungkin, dan sebijaksana mungkin. Gitu. Jadi ya ngapain juga gue pasang barang yang gue nggak butuh gitu kan. Jadi udah cukup lah ya. Iya, karena kebetulan buat tenaga gue gitu ya untuk single choke ini udah cukup. Jadi ngapain gue nambah berat, nambah choke lagi 1 lagi, nambah chain pusher, nambah kabel lagi, nambah shifter lagi, bukan nambahin berat juga. Itu pertama. Terus rantai gue nggak pakai mahal-mahal lah. Ini rantai sebenarnya rantai single gear nih bro. Rantai fiksi. Ini SRAM PC7X. SRAM single speed tuh. Ya, SRAM single speed namanya SRAM PC7X. Ini juga bukan rantai mahal. Gue lupa deh kalau nggak salah 350 ribuan apa kalau nggak salah ya. Dan tampangnya sih oke, silver semua, kebetulan sesuai dengan nuansanya. Tapi berat ya? Rantainya berat. Ya kalau dibanding DLC ya jauh loh bro, jauh. Lo digebuk pakai ini lo meninggal. Kalau digebuk pakai DLC paling lecet doang dikit ya kan. Nah gitu. Jadi karena memang temanya monokrom gitu ya, jadi cuma ada hitam, silver gitu. Nah terus apa lagi ya? Ini keren. Nah ini belakang dulu ya. Ini tensioner juga sebenarnya punya Pacific loh. Ini bawaan Piton. Ini bawaan Pacific Piton. Jadi Piton gue bedel ya kan. Ya kebetulan Piton tuh kan plug and play sama si Brompton. Ya udah, tensioner gue pindahin. Kalau teman-teman boleh tahu, ya kan, tensionernya boleh bawaan Piton. Pulinya dong, Ridea. Nah gini, jadi sebenarnya gini loh, gue tuh cenderung spend uang ke sesuatu yang ada dampaknya gitu loh. Performance gitu, betul. Karena sebenarnya tensioner ini, lo mau pakai merek apa itu sama aja. Ya kan, lo mau pakai punya Piton, lo mau pakai punya Brompton, lo mau pakai punya Asiofix, pakai punya Ridea, HNH. Ya kan T-Parts, ya kan yang membedakan tuh hanya ininya aja, keindahannya. Apalagi gue cuma masih pakai single choke dan Stormy Archer 3 speed. Jadi gue juga sebenarnya nggak butuh tensioner yang hebat-hebat banget gitu. Dan toh juga kalau soal pergeseran puli untuk
speed 1, 2, 3, 4, 5, 6 eksternal pun sebenarnya kan nyawanya ada di as puli, bukan di tensionernya. Jadi tensionernya sebenarnya cuma dia fungsinya sama, intinya cuma menjaga supaya rantai tetap kencang. Jadi buat apa gue beli yang mahal-mahal? Nah, tapi kalau tadi seperti lo bilang, begitu masuk ke soal puli, gue pakai Ridea yang seramik, lumayan yang individual bearing. Ya kan? Ya jujur harganya rada lumayan, tapi gue berani beli ini kenapa? Karena berdampak langsung pada performa. Pada kaki langsung berasa. Berasa banget bro, berasa banget, beda banget. Nah terus maju ke depan dikit nih. Nah ini crankset, crank arm ya. Ini gue crank arm, gue cuma ini bukan Ridea loh. Mirip Ridea. Ini mirip Ridea. Ini jujurnya ini bola nih. Ini bola nih. Itu karena gue pikir crank arm kan fungsinya sama aja. Ya kan kalau ngomong soal desain bagus, Ridea bagus, si bolanya mirip banget sama Ridea. Ya kan kenapa gue nggak beli bola ini aja? Nah cuman kalau kita ngomong crankset nih, sebenarnya kan yang berdampak pada performa itu kan BB-nya. Nah, makanya BB-nya gue pakai Ridea beneran. Gitu. Jadi BB-nya pakai Ridea karbon seramik. Jadi ya casingnya karbon, dan seramik bearing. BB-nya Ridea. Jadi Ridea sendiri kan harganya. Ya nggak juga lah bro. jadi full karbon seramik, full seramik bearing. Ini sudah full seramik bearing. Nah kalau mau tahu penjelasan soal seramik bearing nanti gue kasih linknya di bawah ya, karena di postingan kita sebelumnya ada video gitu. Kita sebelumnya. Ya jadi untuk budget wise tadi gue bilang crank armnya pakai punya bolanya aja ya kan, tapi BB-nya pakai Ridea. Nah gitu. Jadi gue spend uang more tuh di barang-barang yang kerasa di gue lah bro, di performance gitu ya. Sama barang-barang yang sering gue akses nih, misalnya kayak seat post clamp ya. Seat post clamp ini gue pakai HMH gitu. Kenapa gue pakai HMH? Bukan buat sombong-sombongan, tapi memang rasanya beda bro. Rasanya beda. Nah, ada yang mirip kan kalau nggak salah Exotic ya. Iya. Tapi tetap untuk tekukan pengunci atau itunya jauh lebih smooth. Jadi kasarannya kalau lo pakai HMH gitu ya, dengan akses yang empuk gitu ya, bukannya empuk, tutupnya empuk, itu seat post lo udah nggak merosot. Nah sedangkan kalau ACO fix, lo mesti kenceng banget, keras banget, ya kan supaya seat postnya nggak merosot. Jadi memang duit nggak bohong sih kebetulan gitu ya. Gitu. Lalu apalagi pedal lu ini cuma pakai Proman. Tapi loncernya boleh dites lah. Tuh, ini tuh loncer banget. Jadi kenapa gue beli Proman? Proman bukan pedal mahal, harganya sekitar 300 ribuan, ya kan? Karena gini pertimbangan gue. Kenapa gue nggak beli pedal folding misalnya yang bagus gitu ya bro? Karena kan pedal folding itu kan berguna ketika lo commuting. Ya kan lo lipat, lo angkat supaya pedalnya nggak kesenggol di paha, bener nggak? Nah kebetulan sepeda ini kan cuma dipakai goes, sama kalau nggak loading naik mobil. Jadi gue merasa tidak punya urgensi untuk punya pedal folding. Buat apa? Karena buat gue juga nggak kepake gitu bro. Ya kan daripada gue beli misalnya taruhlah pedal folding yang harganya masuk ke apa sih? Paling Sapiens ya. Ya ada Sapiens, ada MKS D7. Yes, which is tuh harganya 600 ribu ke atas semua kan gitu loh. Proman, iya kan? Proman paling murah. Nah maksud gue ini Proman. Ada. Ya, tapi mostly kalau yang murah meriah kan yang QR kan. Ya. Nah sedangkan gue kalau pakai pedal QR gue rada parno sih, takut copot gitu. Jadi pilihannya either folding pedal betul yang biasa gitu. QR banyak masalah kalau lu pakai yang murah-murah. Ya murah-murah gitu. Entah itu dia suka copot di jalan atau sama sekali lu nggak bisa dicabut. Betul. Gitu. Nah, tadi kembali karena gue nggak punya urgensi untuk pedal folding, ya kan, dan gue juga berpikir ini pedal yang 300 ribu aja loncer banget, buat apa gue beli pedal yang mahal kayak P-Parts misalnya, kayak gitu. Terus apa lagi? Ini hub depan nih, ya, kita bicara masih di belakang lu kan lo ada extender lah. Iya. Nah, mungkin kita selesaiin dulu yang drivetrain ya bro. Nah kalau ngomong drivetrain tadi kan udah dijelasin tensioner, puli, terus BB. Nah sekarang hub depan nih. Oh depannya. Nah hub depan gue pakai hub Smith yang seramik gitu ya. Nanti ulasannya ada di postingan sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Nah kenapa gue berani beli hub Smith seramik dengan harga yang lumayan? Karena tadi berdampak langsung pada kenyamanan. Gitu. Gimana caranya? Gue bisa goes dari titik A ke titik B dengan tenaga sesedikit mungkin. Jadi dengan begitu kan gue bisa goes lebih jauh. Ini sepeda nggak bohong sih. Iya. Hub Smith keramik loncer banget. Karena ini sepeda sering gue pakai ke kantor. Gitu. Jadi biasanya gue tuh sebulan tuh adalah 4 kali minimal 2 kali lah gue ke kantor pakai sepeda. Jadi gue butuh sepeda yang nyaman lah bro. Gitu. Jadi nyaman, terus ya ada kepuasan batin juga lah. Less effort. Yes.
endurance ya? Iya, jadi ibaratnya kalau ke kantor gua kantor nggak jauh sih, cuma 15 kilo gitu ya. Tapi kan ya kalau misalnya lu bisa ke kantor nggak keringetan, kenapa mesti keringetan kan begitu, gitu bro, gitu. Terus apa lagi? Kalau ngomong ini jujur gini, kemarin pas gua beli frame itu gua udah dapet extender mini mods. Oh itu mini mods ya? Iya, jadi extendernya mini mods, terus ini isi wheelnya ini F+. Ini cakep banget sih, cakep banget. Jadi kebetulan gue suka desain Union Jack ya, kayak bendera Inggris. Nah kebetulan dia Union Jack dan dia loncat banget, jadi nggak tampaknya banget. Berarti pas beli frame dapet itu bonus? Iya, jadi gue hoki banget sih, gue beli frame, gue dapet extender mini mods, gue dapet isi wheel F+ yang sangat loncat ini, gitu. Gitu. Terus apalagi front block depan gue juga dapat dari frame tuh ACO fix, jadi itu bawaan dari frame, karena gue beli frame second dia udah nempel di situ. Oh udah nempel. Udah keluar duit lagi lah ya. Yes gitu. Nah terus headset gue cuma pakai ACO fix aja, karena setelah gue timbang sebenarnya ACO fix yang paling ringan bro. Iya. Yang paling ringan. Dari kembali ke podcastan kita sebelumnya yang sepeda lo pakai Joseph Kosak malah terlalu loncer. Iya. Ya kan akhirnya malah handlingnya jadi terlalu liar. Gitu loh. Nah terus apalagi ini hinge clamp gue pakai F+. F+. Kenapa gue beli F+ buat cocokin sama ini? Karena itu juga gambarnya bendera Inggris Union Jack. Jadi supaya setema lah Union Jack semua. Termasuk juga nut nih kayak baut. Gue tuh tipe orang yang lumayan agak perfeksionis bro. Jadi gue tuh nggak suka lihat ada baut nganggur. Jadi semua baut gue tutup nih pakai Union Jack, termasuk yang itu tuh. Apa mereknya? Itu ACO fix. Jadi semua baut-baut yang nongol tuh gue tutupin pakai nut lah, pakai ACO fix depan, yang belakang sih juga pakai ACO fix nih, yang di belakangnya elastomer, gitu supaya kelihatan rapi aja karena gue perfeksionis banget, gitu. Terus kabel fender juga pakai ACO fix, gitu kan? Pakai ACO fix aja cukup karena juga toh fungsinya sama. Itu kan bro, barang sekecil itu lu beli yang titanium juga ngurangin bobotnya seberapa sih bro? Iya sih. Gitu kan. Terlalu intens. Gitu. Terus kembali ke soal tadi, seringan mungkin dan sebijaksana mungkin gitu ya. Makanya tadi banyak kawin sama karbon. Ini sih tos karbon, tapi cuma ACO fix. Gitu. Karena kalau buat gua cukup lah. Karena kebetulan gue suka berkendara agak tinggi gitu ya. Ini panjangnya 580. Jadi bisa gue tarik setinggi ini masih di titik 0, jadi masih bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Terus handlebar gue pakai ACO fix juga, tapi karbon yang flat bar. Gitu. Oh ini triknya itu 12K. Ya, nah ini sebenarnya niat awalnya semuanya mau full 12K. Karena ini 12K, ya kan si posnya juga 12K, rimsnya 12K. Sayangnya gue nggak dapat handlebar yang 12K. Karena yang Joseph Kosak, kalau yang mau jual 12K tolong tawarin. Boleh. Karena yang Joseph Kosak juga kemarin gue cari juga 3K bro. 3K juga. Jadi ujung-ujungnya udah gue beli ini aja. Beli ACO fix karbon gitu. Apalagi ya bro? Ini sandal Joseph Kosak. Hendrik Joseph Kosak pasti ya. Kembali ke soal tema tadi, karena temanya monokrom kan, cuma hitam, silver. Nah kebetulan yang paling mendekati sama silver kan abu-abu nih grey. Jadi gue ngambil sandal Joseph Kosak plus paketan sama handlebar Joseph Kosak, handle grip Joseph Kosak. Brake lever pakai. Nah ini yang menarik, brake lever ini hanya seekor Light Pro. Hanya seekor Light Pro. Nah sebenarnya gini juga, kenapa cuma seekor Light Pro gitu ya? Karena gue kemarin sempat itu bel bro. Oh iya, belnya Rock Bros. Ya kan, norak banget suaranya, tapi nggak apa-apa, makin norak orang makin denger, betul nggak bro? Nah, kembali ke brake lever itu seekor Light Pro. Nah, kenapa gue beli Light Pro? Karena begini, secara berat bro, Light Pro sama siapa tuh lagi lupa gue yang mahal? Extra Light itu beratnya nggak beda jauh, gitu loh. Berapa puluh atau belasan gram? Dia cuma beda belasan gram, which is untuk apa ya? Ini harganya cuma berapa? Gue lupa kemarin, 300.000 ya? 350. Ya kalau nggak salah cuma 300.000. Kalau lo beli Extra Light berapa? 2 juta ya? 2,4an. Ya kalau nggak salah 2,5 jutaan. Itu gap harganya jauh kalau banget. Extra Light beneran 5,6. Ya maksud gue gap harganya kan jauh banget tuh. Iya. Dan lu cuma saving 15 gram gitu terus buat apa gitu? Maksud gue nggak apa yang keluar sama benefit yang lo dapet tuh nggak sepadan. Gitu. Terus lagi, kenapa gue suka pakai punya Light Pro? Karena dia desainnya agak panjang. Bisa 4 jari. Jadi gue ngira bisa pakai 3 jari atau 4 jari. Nah kalau yang bawaan Brompton asli gitu kan, dia kan 2 jari tuh. 2 jari. Karena posisinya dia pendek, jadi lebih jauh bro. Jadi ujung-ujungnya kan begini. Iya. Nah gue kadang-kadang gue nggak pede aja kalau cuma 2 jari bro. Gue lebih demen begini kalau gue. Lo lebih demen begini. Nah jadi gue ngerasa lebih safe. Dan yang Light Pro ini juga dipegang nggak masalah kok. Mas gue di tangan nggak sakit. Masih oke lah.
Ini masih. Gue pernah nyoba mencet yang mahalan gitu ya, itu juga rasanya beti bro, jadi ya nggak, ya sama aja lah. Iya. Itu ujung-ujungnya begitu. Terus apa lagi? Oh iya, chainring belum dibahas ya. Chainring. Nah ini chainring 56, Light Pro. Ini juga Light Pro. Light Pro. Light Pro. Kenapa gue beli Light Pro? Ini enteng banget bro, serius. Jadi untuk chainring ukuran 56 ini termasuk yang paling ringan. Dan yang modelnya emang nyontek-nyontek Galuna sih. Iya. Yang Kalau banyak sih. Iya, awalnya kan Galuna dicontek sama MXL, dicontek sama Light Pro. Light Pro ada apa namanya? Ya macam-macam lah bolanya. Nah, cuma ini nih sama-sama bulat-bulat tapi tuh format bulat-bulatnya beda-beda. Ya. Dan kebetulan setelah gue cari, yang bulat-bulatnya paling asik yang punya Light Pro malah bro. Gitu. Dia lebih mendekati ya. Iya. Dan ini kan ya teman-teman sama-sama tahu lah Light Pro kan sangat bersahabat harganya. Ya kan? Jadi kasarnya gini nih, buat apa gue beli chainring yang harganya 2 juta, 3 juta, ya kan toh juga sama fungsinya bro. Iya. Dan secara bobot juga sama. Jadi buat apa gue keluar uang ekstra lebih banyak untuk sesuatu yang cuman dapat price-nya doang gitu lah. Dan akhirnya kalau lo pakai chainring yang 2 juta, 4 juta kan juga yang tahu-tahu aja ujung-ujungnya kan. Iya kan? Yang nggak tahu juga nggak tahu kan bro. Gitu. Jadi ngapain poinnya sih itu. Apalagi ya bro ya lupa gua. Oh ini brake caliper. Brake caliper. Nah brake caliper ini bukan punya Brompton jujur aja bro. Punya. Brake caliper punya Pikes. Punya Pikes. Kenapa lu nggak pakai punya Brompton? Oke gini, punya Pikes itu sepasang cuma 600.000. Punya Brompton sepasang 2,5 juta. Copotan. Enggak, baru ya, yang hitam ya. Nah, jadi kan 600.000 ke 2,5 juta. Kalau pakai punya Brompton lebih enak apa enggak? Iya lebih enak, karena lebih empuk, betul. Tapi kan kembali nih ke soal kebutuhan. Kebetulan tenaga gue cukup, ya kan? Jadi gue cukup lah pakai ini. Jadi buat apa gue spend 2,5 juta kalau barang 600.000 aja di gue berguna. Gitu, poinnya sih itu. Udah cukup enak kan? Udah cukup enak. Nah terus ini apa namanya, brake padnya gue pakai Breko depan belakang yang karbon. Ya. Nah coba kemarin kombinasi, jadi apa namanya, cage-nya si brake padnya gue ganti yang silver. Supaya temanya masuk gitu. Tapi apa namanya, brake padnya gue pakai Breko karbon belakang, Breko karbon depan. Gitu. Nah kalau string nyacer bawaan Brompton apa? Ini string nyacer bukan yang BWR, yang biasa. Yang biasa. Yang biasa. Jadi 3 strip biasa. Pakai 360. Kayak dipakai 360, Pikes, Piton, gitu, sama. Gitu bro. Gitu. Apalagi bro? Oh enggak, kalau Pikes beda 3 kali 2. Cuma beda di cok aja. 360 sama Piton single. Tapi intinya sama lah gitu. Untuk sama dengan Brompton yang bukan BWR. Oh iya itu. Oke. Terus si shifter gue pakai yang S30 yang ada apa namanya, ada petunjuk jarumnya tuh. Iya. Gitu. 360 juga kayak gini semua punya. Kemarin sempat kepikir mau pakai ini atau pakai yang micro shift tuh, tapi gue pikir-pikir akhirnya secara akses, secara kemudahan operasional lebih enak pakai yang ini. Lebih enak bro, karena lo sama gak gampang rusak. Jadi lo naik, turun, naik, jadi tombolnya berbeda gitu. Sedangkan kalau micro shift kan geser kiri, geser kanan tuh kadang-kadang kalau buat refleks kurang, buat gua kurang dapet gitu. Nah, ini lu udah jadi bangun gini gimana menurut lo? Wah, udah cukup kah atau masih ada apa yang mau lu belum kesampaian lah, atau mau lu bikin apalah segala macam? Ini sih kayaknya udah ya bro, soalnya gue bingung juga, gue mau masuk ke dunia titanium juga kalau menurut gue harganya agak nggak make sense. Kalau menurut gue gitu ya, karena lu ganti apa, fork titanium, ganti triangle titanium, handle post titanium tuh lo bisa keluar 15 juta, 20 juta bro. Tapi pasti lebih ringan kan? Iya oke lah, mungkin gue bisa turun 1 kilo, 1,5 kilo gitu, gue ya sekitar segitu lah ya. Tapi gue harus keluar uang 15 juta untuk turun 1,5 kilo. Masih itu kalau menurut gue, kalau buat gue ya terlalu sih, terlalu. Nah itu kan gitu. Kalau 15 tuh yang apa? Yang Cina? Iya segituan. Kalau yang asli Brompton yang OEM udah keluar lagi. Gitu. Lu kan kayak ini, kalau ini demen percepatan, lu nggak pengen ganti eksternal? Oke. Ini pertanyaan bagus nih kan. Gini. Nah kalau eksternal gear sebenarnya kan benefit utamanya lebih ke ngurangin bobot sepeda, bener nggak? Ya. Ketika lo dari internal pindah ke eksternal itu bisa berkurang 2 kilo ya, anggap 1,8 kilo lah. Tergantung jenis wheel yang lo pakai lah, anggap begitu. Lalu sebenarnya eksternal itu kan lebih ke apa ya? Satu ringan diangkat, kedua ringan digowes di awal. Ya, betul. Tapi rata-rata eksternal itu punya kelemahan di top speed bro. Iya betul. Ya kan, top speed sama akselerasi. Akselerasi pasti lebih duluan sih. Tapi dia ngiclik, kosong sepedanya. Iya. Tapi sepedanya nggak lari. Nah sebenarnya kalau pakai internal gear
Ini nih untuk akselerasi dengan chainring sebesar ini 56 gitu ya, dengan cok 13 ini kalau ngomong soal akselerasi ini luar biasa bro. Lebih ngeri. Luar biasa ngeri banget. Tapi itu balik lagi dengkul lo, karena kan Iya. apa tolakannya si internal tuh agak lebih berat Iya, sedikit iya, dibanding iya. Betul. lo pakai eksternal. Makanya ini sepeda kan sebenarnya kan gue pakai ke kantor, gue pakai nongkrong ke coffee shop gitu. Jadi kan rutenya rute dalam kota nih bro. Dalam kota. Nah kalau ngomong rute dalam kota, buat nyelip di kemacetan itu enak banget pakai ini. Masih oke lah. Pakai chainring 56, cok 13, internal gear tuh kalau disentak tuh bisa sret kayak gitu bro. Nah itu yang gue cinta gitu. Karena kebetulan juga sepeda ini gue nggak pakai buat nanjak ke Mang Ade, Iya, kan iya. nggak juga. Gue juga nggak, bukan tipe pesepeda yang seperti itu kebetulan. Gue pesepeda dalam kota lah. Gue goes dari coffee shop, gue goes ke kantor, gue goes sportan. Sosialitas cyclist. Iya. Sosialitas Jadi gue tuh penyuka top speed dan akselerasi sebenarnya. Karena dengan konfigurasi seperti ini top speednya gue pernah ngetes bisa 62 loh. Serius, bisa 62. Max. Hah? Max speed apa average? Max speed, oh gila loh kalau average enggak bro. Max speed gue bisa 62-64 gitu. Tapi memang gue nggak kuat lama karena basicnya kan emang gue anak gym ya bro. Iya. Jadi napas gue nggak panjang. Jadi torsi gue kuat, tenaga gue gede tapi nggak panjang durasinya gitu ya. Itu tipikal anak gym lah kayak gitu. Jadi karena gue pencinta akselerasi, gue pencinta top speed, maka gue putuskan untuk begini. Karena kebetulan gue bukan pencinta perjalanan yang jarak jauh. Oke. Itu kebetulan gue nggak pernah berambisi untuk menaklukkan 150 kilo, 500 kilo itu kebetulan gue bukan orangnya begitu kebetulan. Pesepeda seasik-asik lo aja. Iya, suka-suka gue. Suka-suka. Sepeda aing kumaha aing, Iya. sepedahan aing kumaha aing, Iya. begitu. Nah, Apa ya bro? apa nih? Jadi gini, kasih tahu ke teman-teman di rumah, mungkin mau tahu. Setelah lo bangun dari frame, terus beli part ini, part itu, berapa sih nih kira-kira nih habis jadi Oke, gini. Brompton ini nih? Ketika itu kan Brompton baru 45 ya bro, yang standar Iya. 42, 45 bro. Ini juga jujur habisnya segitu, tapi jadinya gue banget. Ya, Gue banget dalam artian secara gaya gue banget, secara fungsi gue banget, dan secara secara harga juga bijaksana. bijaksana. Gitu loh bro. Jadi, dan satu lagi gini, nggak ada sisa bro. Kalau buat gua kan lo masih Oh. paling jok jok Brompton, semua ini Brompton. Iya. Jadi kalau ketika Rimsnya itu juga masih rim Brompton Iya. biasa. Dan ya. kayak lo kemarin kan gue jatuhnya 42 tapi kan keluar uangnya nggak sekaligus. Iya. Sedangkan kalau gue beli Brompton full bike baru ketika itu 42 keluarnya sekaligus. Sekaligus. Dan kebetulan kan tangan gue gatel nih. Iya. Gue suka ngoprek-ngoprek jadi pasti gue bongkar lagi. Jadi ujung-ujungnya kalau gue beli Brompton full bike 42 ujung-ujungnya habisnya bisa 60 gocap. Iya. 55 60 gitu loh. Jadi lebih hemat. Jadi sebenarnya kalau teman-teman doyan ngoprek, teman-teman tangannya mau kotor, mau repot, mau ribet, Bang. mendingan banget. Karena nggak ada sisa dan semua uang yang keluar tuh jadi sesuatu yang Iya. lu banget. Kecuali Iya. memang penyuka ya udah original. Jadi apa yang lo beli Iya. lo baik ya udah lo pakai aja. Yes. Ada juga orang yang begitu, nggak salah juga. Nggak salah, Gitu. gitu. Orang yang kayak gitu malah lebih enak karena beli full bike baru selesai, Iya. hati udah gembira. Gitu. Gitu. Tapi kekurangannya adalah lo nggak bisa merasakan taste Yes. part yang lain. Iya. Ya sama gini bro, kalau sepeda itu kan ciri khas setiap orang ya. Iya. Ibaratnya nih kalau nih sepeda tiba-tiba gantung di parkiran di coffee shop, kan lo Udah langsung tahu. nggak, itu sepedanya Wah, si Bimo sepeda tuh. Bimo, betul. Gitu kan. Kayak lo juga Iya, kan, iya. sepeda lo gantung itu sepedanya si Mirza tuh. Iya. Parkiran gue kan gitu. Sama, gue juga gitu. Gue nggak anti mainstream aja sih. Iya. Jadi begitu ngeliat sepedanya lo langsung tahu tuh punya siapa. Kan serunya kan di situ bro. Jadi Seru. identitas masing-masing. Identitas Gitu. masing-masing gitu. Ibaratnya pakai baju ya pakai baju lu. Yes. Gitu. Jadi setiap orang punya trademark lah bro. Oke. Punya trademark. Gitu. Siap. Oke. Kalau begitu kita sudahi review Brompton rakitan kali ini. Nah, nanti kita kasih video detailnya di akhir acara. Ya nanti Nah, deskripsi. mungkin Bro Bimo ada tips gimana cara bangun suka dukanya gitu kan? Ya kalau suka duka sih pasti banyak kan sukanya bro. Ya, Dukanya kan cuman kayak misalnya lu beli barang ternyata nggak pas, itu dukanya tuh. Dukanya. Tapi kalau temen lu banyak kan barang nggak pas lu bisa Sebenarnya jual. bisa Gitu. disiasatin. Kalau sekarang kan literaturnya banyak tuh, ada Hmm. Google, ada YouTube Hmm. gitu. Ada teman-teman yang Hmm. bisa tanya, mungkin ada
teman-teman yang punya sepeda sejenis atau mirip sejenis kan bisa dipasin Yes. dulu, ya kan? Nah, sama poinnya gini, ketika teman-teman mau ngebangun sepeda dari nol, satu yang pertama yang mesti ditentukan adalah satu konsepnya. Konsep Itu dulu. udah pasti. Konsepnya mau jadi apa? Berarti kalau mau bangun itu konsep dulu ya? Konsep dulu. Terus kedua budget. Kedua baja. Ya kan? Berarti konsepnya udah termasuk selera, kegunaan dan sebagainya ya. Kedua budget. Nah, setelah itu baru dirunut tuh. Prioritas lu di mana? Kalau gua prioritasnya di drivetrain. Ya kan? Seloncar Jadi mungkin, lu seringan mungkin. Mau pakai barang yang mahal tuh di yang mana? Ya, jadi gua hanya spend uang banyak di sesuatu yang bersifat ke performa. Ya. Tapi ada juga orang yang suka sama yang sifatnya kosmetik. Bener nggak? Nah, nggak apa-apa juga. Jadi tentuin dulu aja konsepnya mau kayak Nah, apa. berarti kan kalau Bro Bimo nggak pakai yang apa Ridea gini-gini apa Upsmith, gue rasa budgetnya nggak nyampe Savingnya situ, jauh, kan. savingnya jauh. Tapi jadi nggak jadi sepeda yang gue pengen. ya Gitu, bro. nah, kan beda orang beda ini. Mungkin teman-teman di rumah, oh mau yang low budget banget ya bisa aja Bisa sebenarnya. aja. Jadi itu enaknya kalau bangun sepeda sendiri ya, karena budgetnya bisa lo sesuaiin. Ya, apalagi kalau sekarang second juga banyak kan Iya, orang iya, retailing betul, kan. betul. Retailing, Jadi konsep lo tentuin, nah terus budget lo berapa, nanti lo akan lo ngecek tuh ya kan, dengan budget segini gue beli BB-nya apa, gue beli hubnya apa, gue beli handlebarnya Revsnya apa, apa, revsnya apa dan seterusnya. Mendingan gitu sih. Karena ntar setelah jadi juga jadinya lo banget dan tadi nggak ada sisa. Ya. Gitu. Karena sisa tuh jadi sampah di rumah bro. Karena barang standar tuh kadang-kadang jualnya susah. Ya. Gitu. Berarti apalagi tuh tadi hanya tiga itu Ya poinnya sih itu. Jadi poin besarnya cuma dua sih. Satu konsep, kedua budget. budget. Gitu. Jangan sampai over budget kalau bisa. Gitu. Nanti detail-detail upgrade-nya, detail-detail partnya gue akan sertakan di deskripsi ya. Ya. Kalau ada masukan, ada saran, ada pertanyaan, Oke, teman-teman. monggo silakan aja. Monggo silakan komen. Ini sepeda mode pen aja terserah Anda. Nanti. Ini sebenarnya perpanjangan dari konten Yang waktu dulu, lalu gitu. sepeda piton merah itu Ah. jadinya seperti Jadi ini. seperti jadi Brompton betul. Inilah Gitu. apa hasil akhir saat ini ya. Iya. Nanti coba gue dapat mangsit apalagi nggak tahu lah bro dan nanti deh. Siap. Gitu. Tergantung budget juga. Tergantung budget Gitu. juga. Ya kalau ada kritik, saran dan sebagainya, tolong tuliskan di komen aja nggak apa-apa. Kita akan jawab satu-satu nanti ya. Iya. Terus mohon berkenan untuk subscribe, like dan share ke teman-teman nih apabila teman-teman merasa konten ini berguna buat teman-teman. Ya. Gitu. Saya rasa itu dulu teman-teman. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Salam golan gocir. Goes Goes bareng, bareng, goes goes ngacir. ngacir. Thank you.